Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tata Akustik. Buat teman-teman semua, semoga dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian apa saja yang digunakan dalam sebuah sistem pembangkit listrik tenaga surya. Emang apa aja sih, Bang? Tenang, habis ini akan aku jelasin semuanya. Siap deh, Bang. Tapi sebelum kita lanjut ke video berikutnya, mari sama-sama kita tekan tombol subscribe dan notifikasi gambar lonceng supaya kita tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Let's go. Loh, kok malah kamu yang bilang let's go? Baik, selamat siang teman-teman semua. Siang ini tadi kita sudah memasang sel suryanya ya, atau solar cellnya. Di atas kita pasang 2 biji. Nah, kita sekarang mau lihat instalasinya kayak apa ya. Kita lihat saja. Yuk. Di sini saya menggunakan kabel ya. Kabelnya saya gunakan yang ukurannya agak besar. Kalau tidak salah itu saya menggunakan ukuran 4 mili ya. 4 mili. Jadi kalau bisa di atas 2 mili ya teman-teman, 4 mili segini ukurannya. Tapi yang lebih penting adalah kalau bisa kita jangan terlalu panjang dari solar cell ke aki, karena nanti pengecasannya akan lama. Nah, di sini kita punya inverter. Ini yang merah ini inverter. Kemudian ada solar controller. Ini solar controller. Terus di sini ada 2 buah aki ya. Saya pakai 2 buah aki sebesar 70 ampere. Ini saya rangkai paralel. Akinya mereknya beda. Yang penting ampernya sama dan voltasenya juga sama ya. Kita lihat satu persatu ya. Iya, saya di sini sudah berada di depan solar controllernya ya. Solar controller yang saya gunakan ini berjenis MPPT ya. Di sini ada tulisannya, teman-teman bisa lihat. MPPT 99%, itu artinya jenis dari solar cellnya ini adalah MPPT. Oke. Terus saya mau tunjukkan sama teman-teman apa saja tuh yang ada di dalam si solar controller ini ya. Jadi di solar controller ini kita bisa melihat ini ada ampere, ini di sini PV, ini berarti menunjukkan ampere yang dihasilkan ketika dia posisi saat ini mengecas aki ya. Terus kalau dia berubah ke volt, nah ini dia berubah menunjukkan voltase di mana dia saat ini ya. Ini voltase dari solar cellnya sekitar 19 volt ya, padahal ini kondisi mendung tapi masih ada matahari. Lalu kita geser, di sini ada baterai. Nah, baterai ini menunjukkan level dari baterainya tersebut atau aki yang kita gunakan itu kondisi sekarang 12,8 volt ya. Kalau 12,8 volt ini kira-kira ya 50% sampai 70%, belum sepenuhnya full. Di sini juga ada indikator seperti ini. Nah, ini berarti tandanya terjadi pengecasan. Tuh, karena sumbernya di PV-nya atau sel suryanya dia voltasenya lebih besar dari aki, sehingga di sini terjadi pengecasan ya untuk akinya itu. Nah, perlu diketahui teman-teman, kalau MPPT ini atau solar controller dia ini bertugas ya untuk membatasi atau mengatur pengecasan ya, karena tadi pengecasannya kan kita lihat sumbernya bisa sampai 20 volt. Nah, itu bisa merusak aki kalau tidak kita batasi. Nah, alat ini dia
bisa membantu untuk mengatur dan membatasi supaya pengecasannya tetap sesuai dengan yang diperlukan oleh aki. Gitu ya. Ini ada inverter ya. Inverter yang saya gunakan ini berdaya sebesar 1500 watt. Nih tulisannya 1500 watt ya. Sebenarnya kebutuhan listrik di rumah saya memang tidak mencapai 1500, tetapi karena yang di pasaran kebetulan adanya yang 1500 dan 500 ya, maka saya beli yang 1500 itu. Terus ini saya menggunakan 2 buah aki yang saya rakit secara paralel. Ini plusnya, ketemu plus, kemudian lari ke inverter. Terus ini negatifnya, negatif saya paralel gini aja, lari ke inverter juga. Terus ini untuk pengecasannya 2 kabel ini tuh. Nah, dari inverter tadi hasil output tegangan yang sebesar 220 volt AC ya, kita gunakan untuk kebutuhan rumah. Ini saya gunakan kabel NYM ya. Ini untuk arahnya ke instalasi rumah gitu. Kita lihat ya panelnya ya. Nah, kita sudah sampai di depan panel ya. Panelnya ini berfungsi untuk mengatur ya, atau men-switch ya, gampangnya men-switch dari sumbernya dari panel surya atau mau dari PLN ya. Ini adalah kabel instalasi listrik yang tadi dari panel surya setelah melewati inverter, lalu kemudian masuk panel ini. Di panel ini nanti kita bisa gunakan kedua sumber tadi, salah satu tapi tidak bisa keduanya ya. Jadi salah satu yang mau kita gunakan. Nah, di sini ada 2 buah kontaktor yang dia mengatur penggunaan untuk yang kita mau gunakan. Kalau kita mau PLN maka kontaktor ini yang nyala. Kalau kita mau pakai panel surya, kontaktor yang ini yang nyala ya. Itu kemudian ini ada LED indikator. LED indikatornya ini menunjukkan indikator posisi yang sedang kita pakai ya. Kalau ini PLN yang menyala maka berarti kita sedang menggunakan sumber tenaga dari PLN. Tapi kalau yang solar cellnya kita nyalakan, nah ini berarti yang kita gunakan adalah yang solar cell gitu. Oke, gitu teman-teman. Baik, itu tadi adalah sedikit ulasan tentang instalasi dari panel surya yang saya gunakan di rumah ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin saya bisa bantu teman-teman semua ya. Jangan lupa like sama subscribe ya, supaya teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Oke, see you.